Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun. Dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Abdullah Syatori beserta dzurriyyah Kiai Syatori beserta para penerus beliau. Saya tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada guru-guru kita semua, para wali santri, para santri, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya kalau hadir ke acara seperti malam ini itu sering kehilangan konsentrasi, Gus Nail. Kalau ceramah itu temanya berbeda, itu saya biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah haflah kayak begini, itu saya sedang memutar memori masa lalu yang selalu mengingatkan kepada saya betapa barokah guru itu penting, betapa barokah kiai itu penting. Ini bapak-bapak yang sepuh mungkin tahu ayah saya Kiai Syukron Makmun. Rasanya dulu kalau tahun 70, tahun 80 di Cirebon ada orang tidak tahu Kiai Syukron Makmun, itu PKI, Pak. Ya. Kalau NU itu pasti tahu. Saya dari kecil tahun 70, 80 itu biasa tidur di Tegal Gubuk, tidur di Palimanan yang namanya Pleret. Ini Cirebon sampai Indramayu, Subang, itu hafal saya. Kiai Syukron itu kiai. Anaknya sebetulnya belum tentu jadi kiai. Di antara anaknya Kiai Syukron, yang paling nakal itu saya. Anaknya Kiai Syukron yang tidak pernah khatam ngaji itu saya. Tapi karena sering ikut khataman, jadi kiai saya. Jadi tidak pernah khatam, tapi rajin ikut khataman jadi kiai. Jadi kalau ada santri Darut Tauhid sudah khatam, ikut khataman tidak jadi kiai, itu namanya takdir. Saya dari kecil itu Gus Nail itu tidak suka ngaji. Saya tidak kepengen jadi kiai. Tapi dulu ada satu hal yang ayah saya itu maksa saya. Saya ini betul Gus, saya ini betul santri, tapi saya santri Jakarta. Kalau santri Cirebon, santri Jawa Tengah, santri Jawa Timur, itu santun. Kenapa? Diajarin sami'na wa atokna. Tapi santri Jakarta itu sami'na wa pikir-pikir. Ya semaknya ya semak.
Mendengarnya mendengar, tapi apa yang didengar itu tidak mudah untuk kemudian dikerjakan kalau tidak berjalan lurus dengan nalar logika. Jadi saya Kiai Mahsun dari kecil itu biasa berantem sama bapak saya. Makanya nama saya Faiz. Dulu nama saya lahir Gus Nail, itu bukan Faiz. Nama saya itu Muhammad Adib. Karena ayah saya itu suka balaghah. Kepengen anaknya itu jadi sastrawan. Maka saya lahir itu namanya Muhammad Adib. Kata bapak saya, nanti anak ini mau saya ajarin bahasa Arab yang bagus biar jadi sastrawan. Tapi qadarullah, bapak saya terus ditangkap sama Al-Mukarram Golkar. Ya, dulu orang Cirebon yang dulu-dulu tahu kejamnya politik Orde Baru itu tahu. Ngaji kayak begini ini, ketua panitianya habis pengajian itu insya Allah mondok di Koramil setengah bulan itu dulu. Dipanggil polisi, dipanggil tentara. Ayah saya itu ditangkap di zaman Orde Baru. Masuk penjara di bawah tanah. Hukumnya tidak jelas. Kalau orang sekarang ditangkap itu pasti ada pasalnya, ada surat penangkapannya. Ayah saya tidak dulu ditangkap itu seminggu. Ayah saya cerita di kantor polisi itu diajak main pingpong, diajak olahraga, tidak pernah ditanya-tanya. 10 hari ayah saya nanya sama komandan polisi itu, komandan, saya kok 10 hari ditangkap tidak ditanya-tanya, saya ini salah apa? Itu Kapolresnya jawabnya, saya juga tidak tahu kenapa bapak ada di sini gitu. Jadi dulu ibu itu kalau ayah saya ditangkap itu tidak tahu suaminya di mana, nyari pak, dari satu kantor polisi ke kantor polisi, kadang ketemu di timur, kadang ketemu di utara, itu yang terjadi. Begitu dibawa ke pengadilan, hakimnya dapat hidayah. Bapak saya yang mestinya salah di tengah rezim represif di masa itu, tahu-tahu divonis bebas. Karena bebas, anaknya yang namanya Muhammad Adib itu diganti jadi Muhammad Faiz. Faiz itu beruntung, ndak ngaji tapi jadi kiai, kan beruntung gitu, ya kan? Faiz itu menangan, ndak gampang kalah. Jadi itu kebawa sama saya itu dari kecil. Jadi saya itu biasa berdebat, membantah bapak itu dari kecil. Kecuali satu. Saya kalau kecil dulu pak, masih dari SD, kalau ada haflah kayak begini, atau haul kiai besar dulu, kayak Kiai Hamid di Pasuruan, itu saya mesti diajak sama ayah saya. Bahkan tidak sekolah, tidak apa-apa. Ayah saya tulis surat, anak saya mau ikut ngaji ke Lerboyo. Padahal bukan ngaji, ya duduk begini aja ini. Ya, saya dibawa sama ayah saya. Kalau mau berangkat itu ke pesantren, bapak saya itu pesan satu, kali ini tidak ada debat. Kamu harus nurut. Apa Abi? Nanti, saya masih ingat pesan bapak saya. Kalau sampai di pesantren, ketemu sama kiai, cium tangannya, tatap matanya. Nanti kalau Mbah Yai, kata ayah saya, mau ngidoni. Saya ini tidak bisa bahasa Jawa pak. Karena saya ini nasibnya kayak Zainuddin di tenggelamnya kapal Vandervix itu loh. Ya, Zainuddin itu kalau di Makassar dianggap orang Padang, di Padang dianggap orang Makassar. Bapak saya orang Madura, ibu saya orang Jawa, saya lahir di Jakarta. Kata orang Jakarta ini Gus Madura, kata orang Madura ini Kiai Jakarta. Jadi saya dari kecil itu biasa pakai bahasa netral. Karena bapak Madura, ibu Jawa, maka bahasa di rumah bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jawa yang penting-penting saya ingat. Di antaranya itu diidoni. Kata ayah saya, nanti kalau ke Lerboyo, terus Kiai Mahrus mau ngidoni kamu,
mangap mulutnya, diludahin telan. Itu buat santri Jakarta Pak, beban luar biasa itu. Ya Allah, ludah orang, kata saya. Untung waktu itu ndak zaman corona Pak. Kalau zaman corona di swab saya sama dokter, kenapa? Dropletnya masuk itu. Kata bapak saya, pokoknya ini ndak usah bantah, ndak usah nanya. Kalau ketemu nanti Kiai Maksum di Krapyak, Kiai Mahrus di Lirboyo, Kiai As'ad di Asem, semua Kiai Hudori dulu di pesantren Tegal Rejo, Kiai Dalhar di Watu Congol, saya kecil itu. Kata bapak saya, pegang tangannya, cium, tatap matanya, diludahin, telan. Waktu itu bapak saya ngomongnya itu keluar Maduranya Pak. Saya agak takut itu. Kata saya, kalau nggak nurut dicelurit rasanya hari itu. Akhirnya saya ikut. Setiap ketemu kiai, saya cium tangannya, saya lihat matanya. Kalau nanti ada bagian dari tubuh beliau yang akan ditransfer ke saya kayak ludah, itu saya dulu mangap Pak. Itu ayah saya dulu ngiming-ngimingi saya waktu masih kecil itu. Saya masih kecil Pak, mungkin umur 5 tahun, 6 tahun tuh biasa kayak gitu. Kata ayah saya, pokoknya kalau nanti ludah kiai kamu telan, besok pulang ke Jakarta, mau beli sepatu apa aja saya berikan, mau beli mainan apa saja saya berikan. Yang penting cium tangan kiai, tatap matanya, kalau diludahin terima. Ya saya dulu karena takut ya begitu Pak. Saya untuk yang itu enggak protes. Saya ikut saja itu. Ya, namanya saya kan jarang ngaji Pak. Dalil tabarruk tawassul enggak ngerti saya. Jarang ngaji. Pokoknya ikut. Besar saya ketemu dengan Syekh Jum'ah Mufti Mesir itu. Kata beliau, kalau hataman dulu di era-era sebelum 2000 di Al-Azhar itu yang ngajar punya hauzah halakoh itu ya cuman Syekh Jum'ah, yang lain enggak ada. Syekh Jum'ah itu ngomong gini. Hataman kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kata beliau gini, murid-muridku, ya beni, katanya, nanti setelah khatam, kamu harus menjaga tradisi. Apa tradisi khataman dengan saya? Kamu maju satu-satu, cium tangan saya, kita bertemu mata, kata Syekh Jum'ah. Tapi ngidoninya nggak ada. Ya. Tapi tangan dengan mata, iya. Waktu itu ada teman nanya, "Lima ya Maulana, kenapa harus kita itu mencium tangan, memegang tangan dan melihat mata?" Kata Syekh Jum'ah, karena kalau kamu mencium tangan saya, ini bukan urusan tangan saya, tapi tangan ini pernah bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, nyambung ke tangannya Al-Imam Asy-Syafi'i, mungkin dari Al-Imam Asy-Syafi'i berjabat tangan dengan Imam Malik di Madinah, berjabat tangan dengan Sayyidina Nafi' gurunya, Nafi' berjabat tangan dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar mungkin tangannya berjabat langsung kepada Rasulullah atau melalui ayahandanya Sayyidina Umar, kemudian Rasulullah. Kalau kamu cium tangan saya, maka kamu pernah mencium tangan yang tangan ini bertemu dengan tangan sampai tangannya Rasulullah. Kalau kamu tatap mata saya, kata Syekh Jum'ah dulu, maka kamu pernah menatap mata, yang mata ini menatap mata, nyambung sampai matanya Sayyidina Rasulullah. Rasulullah pernah melihat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Maka ini yang namanya sanad. Nih, makanya ngaji di Darut Tauhid ini Pak, ini mahal Bapak nih. Saya mau cek Gus Nail, bayarannya berapa ini? Ya, mahal Pak. Ayo, saya kemarin itu karena ayah saya sudah sepuh, itu saya gali dari kepala beliau itu sanad ilmunya. Abi dulu ngaji di Sidogiri itu ketemu siapa? Nyambung sanad itu sampai Kiai Mahfud Termas naik ke atas
Syekh Nawawi Al-Bantani ketemu dengan Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri di Mesir, naik kepada Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, naik ke atas kepada Syekh Muhammad Al-Hifni, Ahmad Al-Khulaifi, Ahmad Al-Barbisi, Imam Ali Az-Zayyadi, masuk kepada Imam Ar-Ramli, masuk kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Ketika saya ngaji Fathul Wahab yang baca bapak saya, maka seolah-olah karena dulu ayah saya ngaji kepada mata rantai ini, maka ilmu yang kita dapatkan itu bisa dipastikan bukan kata saya, bukan menurut saya, tetapi itu kita warisi dari guru-guru kita sampai kepada Rasulullah. Ayo, ada di dunia sekolah kayak begini nih? Ada? Nggak ada. Bapak biar belajar fisika ke kampus yang paling hebat di dunia, tanya sama profesornya, mana sanatnya sampai Einstein? Nggak ada. Nggak ada. Ayo PLN itu, kita kan dulu belajar itu. Yang menemukan listrik siapa? Thomas Alva Edison. Itu yang menemukan listrik. Tanya sama tukang listrik itu, sanatmu ke Thomas Alva Edison itu sampai di mana? Nggak ada yang tahu, Pak. Tapi Bapak duduk di depan Kiai Ahsin ngaji Quran, maka bisa dipastikan kalau Kiai Ahsin diam setuju dengan bacaan Bapak, faka'annaka qara'tal Qur'ana amama Rasulillah, karena bacaan yang dibaca oleh guru kita itu sanatnya, ragam bacaannya, intonasinya, cara mengajarkannya nyambung sampai ke atas. Mahal ilmu ini, Pak. Berapa bayar di Darut Tauhid? Hah? Berapa bayar? Bapak sekolah di luar dapat setrum aja mahal. Bagaimana dapat setrum? Tasalsul dan musalsal, mata rantai anak-anak Bapak ini yang menjaga sanatnya Nabi kan mereka. Kalau saya kan bukan menjaga, menikmati. Ya, ceramah begini-begini, Al-Mukarram pulang, menikmati. Tapi yang kayak begini ini, ngaji Fathul Qorib, nanti naik ngaji Al-Bajuri, buka Fathul Mu'in, ngaji I'anatut Thalibin, itu sejatinya, itu punya mata rantai. Jadi orang yang memilih jalan ini, itu berkah. Itu yang saya ingin katakan. Saya yang tidak pernah hatam kitab, karena sering ikut hataman, dapat barokahnya kiai, akhirnya sekarang ceramah setiap hataman. Saya ini pusing kiai, sudah bingung mau ceramah itu apa. Kenapa? Setiap malam saya haflah Akhirus Sanah, Pak. Semalam di Kediri, sekarang di Cirebon, besok di Wonosobo, masih balik sampai September di Pati, semuanya haflah Akhirus Sanah. Saya takut kalau ceramah haflah Akhirus Sanah terus, tahu-tahu ujungnya kiamat, Pak. Kenapa? Lah ini kok ndak akhir-akhir sanahnya. Tapi saya itu sadar betul. Saya ini bukan orang hebat, ngajinya gitu-gitu aja. Tanya sama Pak Kiai Ahsin dulu. Saya kok ngaji rada-rada malas juga dulu, gitu loh. Tapi saya berpikir, ternyata jalan hidup pesantren itu unik. Saya punya tetangga, Pak. Anaknya itu di pondok, nggak pernah ngaji. Nyucikan bajunya kiai, sama nanak nasi. Lama betul urusan santri dalamnya. Nggak tahu bagaimana caranya, tahu-tahu pindah ke Kalimantan. Sekarang jadi Al-Mukarram, Pak. Aneh betul. Padahal saya tahu dulu di pondok, saya pernah bercanda, saya kalau punya anak, nggak akan saya serahkan anak saya sama kamu. Kenapa? Kapan ngaji i'rab? Kapan ngerti i'lal? Tapi karena hikmat sama guru, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang Allah sembunyikan untuk masa yang akan datang buat orang-orang kayak gitu. Maka sekarang ini Bapak, kalau bicara ilmu, itu nggak penting. Sekarang ada makhluk baru. Kalau dulu saingan kiai itu cuman Syekhul Islam Google. Sekarang ya subhanallah ada Al-Imam Al-Allamah Al-Mukarram ChatGPT.
Coba, ya betul. Kalau ilmu, orang sekarang hebat, Pak. Saya dulu kalau ngaji alfiyah, nggak datang 1 hari, bingung saya. Kenapa? Nggak paham saya. Mau nanya sama siapa? Mau beli kitab sarahnya Ibnu Aqil, barang mewah. Itu kalau ada santri punya sarah Ibnu Aqil tahun 80-90, itu biasanya bapaknya punya kebun tengkeh itu. Ya, itu biasanya bapaknya punya kebun tebu. Kalau santri pas-pasan, wong Fathul Qoribnya hilang 2 lembar aja ndak beli lagi kok. Yang masih ingat bapak, yang kitab kebet-kebet itu. Kalau ingat tua berarti pak, ya? Karena kitab sekarang udah ndak begitu, sudah dijilid bagus. Dulu kita ngaji itu, Fathul Qorib itu bahaya kadang-kadang. Kan copot-copot itu pak. Kadang-kadang saya, loh ini kemana? Oh ya Allah, halamannya udah beda ini lihat. Dulu kalau ngaji alfiyah, ndak masuk 1 hari, bingung saya. Kenapa? Wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da insiwahu sohiba. Nggak tahu nih apa ya, karena nggak masuk. Nanya teman, tidur dia pas ngaji. Apa nih kon? Gue juga nggak tahu, gue tidur kemarin. Masya Allah, kiamat. Sekarang apa yang ditakuti dari ketiadaan ilmu? Nggak gampang. Begitu bapak ada kalamun lafdzun mufidun kastakin, tulis di YouTube. Masya Allah, yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Arab ada, yang bahasa Sunda ada. Masukkan ke Al-Mukarram TikTok, dengerin. Masya Allah, ngaji alfiyah dari TikTok, ngaji alfiyah dari Instagram. Kalau ilmu, orang sekarang hebat. Tapi apa yang hilang hari ini pak? Barokah. Coba, barokah tuh hilang. Paling gampang. Coba bapak lihat ilmunya orang sekarang hebat, barokahnya nggak ada. Ada orang ahli hukum kena hukuman, itu logika mudah kok. Ada orang ahli hukum, mestinya ahli hukum kan ngerti hukum. Tapi lihat di negeri ini, ada orang ahli hukum, belajar ilmu hukum terstruktur rapi, mendapatkan bahkan gelar terhormat dari kampus yang terhormat. Dia menjadi benteng keadilan di negeri ini. Kerjaannya setiap hari menghakimi dan menghukumi, belakangan kena hukuman. Apa yang salah? Barokah. Ibu-ibu sekarang barokahnya hilang. Dulu mbah saya itu di dapur 1 jam itu masakannya Masya Allah kayak pelangi, berwarna-warni, banyak yang dimasak 1 jam. Istri saya sekarang setengah hari di dapur, begitu keluar Masya Allah masakannya cuma nasi sama telur. Kenapa? Barokah dapur hilang. Nih coba ibu-ibu nih, begitu masuk dapur mesti dapurnya dibersihkan rapi, bersih. Begitu bersih langsung masak? Enggak, difoto. Cuma difoto bu? Enggak, diupload. Kemana? Instagram. Alhamdulillah dapur sudah bersih. Langsung masak bu? Langsung masak? Enggak, komentar dijawab satu-satu. Cakep betul ya dapurnya ya. Kitchen setnya beli di mana itu kayunya coba? Beres, niat dia. Udah, nggak masak-masak nih. Gua mau masak ya, saya mau masak ya. Dirapiin tuh. Talenan, penggorengan, cabe, bawang, daging, tempe. Langsung dipotong. Enggak, difoto lagi, cekrek. Alhamdulillah, bahan-bahan rendang sudah siap. Langsung masak? Enggak, komentar temennya. Ih, pakai cabai gitu pedes amat tuh. Enggak, gua biasa pedes katanya. Lihat nih, belum masak. Nanti waktunya habis buat apa pak? Medsos. Bener nggak? Bener nggak? Jadi yang hilang tuh hari ini itu berkah. Padahal yang paling penting dalam hidup itu berkah. Sebentar, saya ngaji sampai jam berapa ini? Nanti ngomong nggak terasa ini ya. Yang paling penting hari ini itu pak, berkah. Karena dulu saya ngaji, kata guru saya, orang itu kalau dapat berkah pak, hidupnya beres, walaupun kalah segala-galanya.
Dia punya segala-galanya. Kehilangan keberkahan, hilang. Dulu saya tidak percaya. Santri Protestan kan saya. Ya. Saya santri Protestan. Apa itu berkah? Hingga ketemu dengan guru saya. Ngajarin satu cerita tentang berkah yang logik buat saya. Guru saya cerita, sufi besar di Irak itu Ibrahim bin Adham itu didatangi sama muridnya. Murid datang kepada guru, biasanya minta doa. Guru, doakan saya. Maka gurunya Imam Ibrahim bin Adham ini nanya, kamu mau doa apa? Santrinya jawab, ya doa yang umum guru. Doa itu kan Pak, biasanya selaras dengan kondisinya. Kalau bodoh, doanya minta pinter. Miskin, doanya minta kaya. Janda, doanya bu. Janda sama jomblo, doanya Allahumma laku, Allahumma ada yang ngelirik, Allahumma mau. Kan begitu. Semua orang doanya pasti begitu Pak. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies kemarin itu, Pilpres, doanya cuma satu. Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang. Ya pasti semua orang doanya gitu. Kalau dia lemah, dia minta kuat. Kalau dia miskin, dia minta kaya. Maka kata santrinya, ya biasa guru. Doakan saya jadi orang alim. Doakan saya jadi orang kaya. Doakan saya punya jabatan guru. Kata gurunya, nak, doa itu jangan minta kaya. Doa itu jangan minta ilmu. Minta apa guru? Berkah. Kata muridnya, saya tidak percaya barokah guru. Karena hidup ini harus pakai uang. Benar. Tadi Gus Iqbal ini kan jemput saya ke Cirebon. Begitu lewat tol Kanci ini nih, saya ngelihat loh, beliau itu buka kaca bayar tol. Saya pikir bayarnya pakai e-money apa pakai sholawat fatih nih kata saya. Ya. Kan siapa tahu kan karena kiai kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih. Tahu-tahu kebuka pintu tol gitu enggak ada, Pak. Biar baca sholawat fatih 1000 kali itu enggak akan semujarab Bapak pegang e-money-nya Bank Mandiri. E-money-nya Bank Mandiri enggak pakai sholawat, asal nempel kebuka itu pintu. Saya pikir-pikir kan sama Pak, kita butuh duit, kita enggak butuh berkah. Kata Ibrahim bin Adham, nah hidup itu yang paling utama minta barokah. Muridnya bilang, saya enggak percaya barokah guru. Kata Imam Ibrahim bin Adham, kamu lihat saja nak, dua makhluk ciptaan Allah, tidak usah saya bercerita tentang Quran dan hadis, kelamaan. Kamu lihat dua makhluk ciptaan Allah, kalau kamu perhatikan dengan seksama, maka kamu tahu betapa dahsyatnya barokah. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Sederhana. Lihat dua makhluk ciptaan Allah, satunya anjing, satunya kambing. Enak, di Arjawinangun banyak ini. Ya, kambing ada, anjing juga ada. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Nih perhatiin. Kalau anjing perempuan hamil dengan kambing perempuan hamil, begitu melahirkan anaknya, banyakan anaknya anjing apa anaknya kambing? Hah? Anaknya anjing. Anjing tuh kalau lahiran itu bisa 6, bisa 5. Kambing kalau lahir itu rata-rata 1, paling banyak 2. Lihat. Kata Ibrahim bin Adham, perhatiin nih satu nak. Kalau kambing lahir, anjing lahir, itu anaknya ternyata banyakan anjing. 1. Kedua, perhatikan nak. Kalau anjing sama kambing dihitung, ya, misalnya Kementerian Dalam Negeri punya dinas Dukcapil, semua anjing sama kambing dikasih nik penduduk KTP kayak bapak. Aneh nih, jumlah populasi kambing itu lebih banyak daripada anjing. Padahal waktu lahir lebih banyak lebih banyak anjing daripada kambing. Kata muridnya, benar juga guru ya. Kambing itu lahirnya sedikit jadi banyak. Anjing lahirnya banyak jadi sedikit. Apa rahasianya guru? Kata gurunya, sebelum itu nak, yang ketiga coba kamu perhatikan. Kambing lahirnya sedikit, anjing lahirnya banyak. Anehnya, jumlahnya lebih banyak kambing daripada anjing. Yang ketiga, padahal nih, kata Ibrahim bin Adham,
Setiap hari yang paling banyak mati kambing apa anjing? Kambing apa anjing? Kambing. Kalau ndak percaya, Bapak malam ini keluar ke Arjawinangun situ. Asal ada tukang sate tanya, Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Ditempelin orang, Bapak. Sate apa, Pak? Kambing. Berarti kalau ada tukang sate sore-sore jualan sate, itu kita bisa pastikan tadi siang ada kambing mati. Ibu-ibu hamil, itu kambing kena mental, Pak, kata anak sekarang. Begitu hamil, hamilnya besar. Kata kambing, kata anjing, tenang, ini nggak ada urusan dengan saya. Tapi kambing, Pak, stres. Kata kambing, besar betul ini hamilnya. Kalau bayinya kembar 2 laki-laki, ini lahir, kita mati berempat, kata kambing. Bener enggak? Bener enggak? Kenapa? Ibu kalau lahiran, kan ada yang namanya akekah. Yang dipotong kambing apa anjing? Coba lihat itu, tiap hari kambing mati. Haflah akhir sanah, kambing tidak tenang. Maulid Nabi, stres kambing. Kenapa? Ada maulid Nabi, kambing mati. Saya tidak pernah itu diundang maulid terus nanya, Gus, nanti jangan makan ya, makan di masjid. Kenapa? Kami bikin nasi kebuli spesial, kebuli anjing. Oh, saya tempeleng itu panitianya. Pasti kebulinya kebuli. Berarti yang mati tiap hari siapa? Aneh kan, Pak? Lahirnya sedikit, dagingnya dikonsumsi oleh banyak orang, bahkan daging favorit dicintai dan disukai oleh banyak orang. Tapi anehnya jumlahnya banyak. Anjing lahirnya banyak, dagingnya tidak dimakan, jumlahnya sedikit. Dengar kayak gini, muridnya itu langsung taslim. Iya guru ya, barokah itu ada ya. Ternyata kambing itu lebih berkah daripada anjing. Nanya muridnya, guru, kenapa yang dapat barokah kambing bukan anjing? Kata Ibrahim bin Adham, sebelum sampai ke sana nak, saya cuci dulu otakmu. Anjing ini kehilangan barokah, kambing dapat barokah. Kata Ibrahim bin Adham, kalau kita mau lihat dari banyak aspek lahiriah yang menentukan manusia itu dimuliakan atau tidak dimuliakan, ukuran ini kita pakai sama anjing dan kambing, harusnya anjing itu lebih hebat dari kambing. Di mananya? Nih lihat Pak, manusia itu dihormati, kan ada sebabnya. Yang pertama nasab, lagi ribut-ribut nasab nih, tapi bukan nasab itu yang mau saya bahas ya. Manusia itu kadang-kadang dihormati karena apa? Nasabnya. Apa buktinya? Anak kiai di lingkungan NU. Saya dulu kecil, yang saya bilang tuh datang hataman pondok, itu diajak sama ayah saya duduk di depan, di samping saya Kiai Maksum. Banser itu mau narik saya. Sopo iki arek cilik kok nek ngarep iki apa, kata Banser Kediri. Answernya Gus. Ya. Bener nggak? Bener nggak? Kalau sudah Gus, beres. Jangan kursi. Anak perawan dikasih kadang-kadang. Ayo Gus, anak saya berkahi, Masya Allah. Itu gara-gara nasab. Banyak kok Gus nggak ngaji, Gus nggak alim, cuman karena bapaknya kiai tangannya dicium. Itu gara-gara apa? Nasab. Ya, paham Pak? Paham? Jadi orang itu dimuliakan karena apa biasanya? Nasab. Di Jogja, Bapak biar pinter kayak apa? Nggak bisa jadi raja. Kenapa? Bapak bukan bangsa di awan, bukan bangsawan Bapak. Ya kan? Bapak bangsa biasa, nggak bisa jadi raja. Maka orang itu dihormati biasanya karena nasabnya. Yang kedua karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini yang kedua. Yang ketiga itu biasanya karena lahiriahnya. Orang kalau cantik itu dihormati. Kalau jelek salah terus. Coba lihat nih. Perempuan kalau cakep pakai baju apa aja, oh dipuji. Jelek pakai baju apa aja salah. Kenapa? Salahnya jelek, itu doang. Orang cantik bener terus. Kenapa? Karena
cantik. 3 nih, nggak usah panjang-panjang, nanti nggak selesai ngajinya. Yang pertama, nasab. Saya mau tanya sama Bapak, mulia mana Pak? Nasabnya anjing sama nasabnya kambing? Daripada ribut nasab Wali Songo sama Mbak Alawi, kan enakan ini dapat ilmu kita. Ya, ribut kayak begitu, nggak selesai-selesai urusannya. Ya, nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi, ribut. Ya. Saya tanya sama Bapak, mulia mana? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Anjing Pak. Kenapa? Anjing itu kakek moyangnya ada yang masuk surga. Kambing kakek moyangnya di surga keluar ke dunia. Bener kan? Kambing itu ada di surga. Itu malaikat penjaga surga juga enggak tahu ini kambing ngapain di surga. Enggak tahu kalau ratusan tahun atau ribuan tahun kemudian itu kambing diturunkan kemarin Idul Adha jadi fidaknya Nabi Ismail. Anjing itu di dunia masuk. Anjing siapa itu? Ashabul Kahfi. Itu anjing istimewa loh Pak. Nggak pernah hataman, nggak tahu matan takrib, ya kan? Cuma jagain orang sholat. Tahu kan Bapak Genesio itu ketika ada fityatun amanu bi rabbihim itu di tengah-tengah agama paganisme di masa itu. Ini mereka menjaga tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa pada syariat Nasrani. Kalau sholat masuk ke gua. Apa gua yang dekat terminal Cirebon itu tuh? Gua Sunya, masuk situ, ya kan? Nah, masuk situ tuh dekat terminal itu. Kalau sholat ke situ, Pak. Anjing lewat tuh. Begitu lewat ngeliat anjing tuh, kata anjing, masya Allah. Kalau sholat tuh ya begini, karena dia seneng dijagain. Anjing jagain orang sholat masuk surga. Kalau ada banser NO di Arjawinangun masuk neraka, itu memang bodohnya dia. Bedanya Pak. Anjing jaga orang sholat masuk surga. Masa banser jaga kiai nggak masuk surga? Itu karena kadang-kadang jaga kiai, kadang-kadang mabuk dangdutan, kan begitu. Kalau ada tentara, ada polisi masuk neraka, kan kebangetan. Wong jaga NKRI, on anjing ini cuma jaga Maximilian satu sholat masuk surga. Maka ibu, kalau ada anjing di Arjawinangun, itu nggak boleh dilempari batu. Anjing itu betul, kata Imam Syafi'i, kata imam yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, anjing itu air liurnya najis, mughalladah, tapi tidak mengurangi haknya anjing untuk hidup di sini. Wong anjing itu sebenarnya nggak kepengen jadi anjing, kepengennya jadi al-mukarram. Saya dulu di Mesir, itu punya guru, masya Allah, akhlaknya Ustaz. Nih Ustaz Aksan Tawin nggak tahu nurun apa enggak. Saya sama guru saya itu mau ziarah ke makam Imam Syafi'i. Guru saya ini bawa kabab, apa itu namanya, daging. Di tengah jalan kabab itu dibuka dikasih sama anjing. Saya tanya, Maulana, ngapain dikasih anjing? Saya juga mau, ngapain anjing, kan begitu. Kata guru saya, anjing ini ngelihat dari tadi. Anjing itu sebetulnya kepengen jadi saya dosen Al-Azhar. Tapi takdirnya jadi anjing, maka saya ingin berbagi apa yang tidak kesampaian oleh anjing, itu akan saya sampaikan hari ini, dikasih. Itu namanya akhlak. Jadi Bapak di Arjawinangun, kalau ada anjing, itu tidak boleh dilempar-lempar. Kalau ada anjing dilempar, nanti anjingnya ngomong, saudara, jangan melempar saya ini anjing mulia, kakek saya masuk surga, kakekmu di mana? Repot jawabnya. Dia keturunannya Ashabul Kahfi. Berarti nasabnya cakapan mana? Anjing, satu. Yang kedua, ilmu. Ilmunya anjing sama ilmunya kambing, hebatan mana? Hebatan ilmunya anjing. Kalau ilmunya kambing diamalkan sama suami ibu, hancur rumah tangga. Tahu ilmunya kambing? Asal ada cewek, sikat. Mau bini orang kek, mau ponakannya kek, mau adiknya kek, mau mahramnya, bukan siapa aja, asal cewek, sikat. Ilmunya bandot. Anjing ilmunya bermanfaat buat saya. Bahkan ilmunya anjing bisa menentukan halal dan haramnya makanan yang mau saya konsumsi. Itu yang menentukan ilmunya anjing. Coba Al-Maidah
Sayangnya orang Jakarta itu baca Al-Maidah langsung 51. Ayat satunya enggak, ayat 53-nya juga enggak gitu. Di Al-Maidah itu sahabat kan nanya, ya Rasulullah, apa yang halal untuk saya makan? Kan dijawab, wa ma'alamtum minal jawarihi mukal. Ini, tuh ya tuh. Semua orang hafal ayatnya. Kata Nabi, yang halal kalian makan itu yang dibunuh oleh anjing, tapi anjingnya mukallibin, bukan sekedar kalbun ini. Ini anjing sekolah. Ilmunya anjing itu dahsyat. Anjing itu kalau diajarin pinter. Di Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, saya ini anak Jakarta Selatan Pak, agak beda sama Jakarta lain. Ini Jakarta yang keren. Pagi dulu itu ada mobil, anjing turun, mobil, anjing turun. Saya lama-lama mikir, ini tempat apa? Saya tanya sama security-nya, Mas, ini tempat apa Mas? Kok dari tadi mobil berhenti, anjing turun? Jawab, ini sekolahnya anjing Pak. Saya tanya, memang anjing ada sekolahnya? Ada, Bapak kurang piknik pesantren mulu katanya. Anjing ada pesantrennya Pak. Saya nanya, kalau anjing sekolah Pak, bisa jadi apa? Wah, anu aja Pak, biar jelas saya panggil Pak pengasuh pesantren ini, datang kiai anjing. Saya sarungan, gurunya anjing keren, pakai jas, pakai dasi, pakai sneaker yang mahal itu. Ya nggak apa-apa, biar dia bajunya keren, muridnya anjing, kan begitu kan. Saya biar bagaimanapun muridnya tetap orang. Datang ini gurunya anjing nih. Saya tanya, Pak, Bapak pengajar anjing? Bukan pengajar Pak, pelatih gitu. Oh iya, Bapak coachnya anjing. Iya, anjing kalau sekolah sini bisa apa Pak? Jawab dia, bisa disuruh-suruh. Saya tanya, gimana caranya? Karena dia lihat saya pakai peci. Kata guru anjing, nah, Bapak kan orang Islam. Dalam Islam, di antara anjing yang boleh dimiliki dan dipelihara, itu kalau anjingnya mau dipakai untuk berburu. Anjing kalau sekolah sini bisa berburu Pak, bisa disuruh-suruh. Gimana caranya? Gampang kata dia. Bapak diambil anjing Pak. Ada anjing di sini, ada saya, ada dia. Ini sayangnya di sini bapak-bapak tidak ada yang mau jadi relawan anjing di sini. Ya. Ini kalau ada yang mau jadi anjing di sini, ini kalau belajar hadis, ini sanatnya mutasil ila sayhil anjingiyin ini Pak. Ya. Ini luar biasa ini. Kata guru anjing gini, Bapak anjing itu bisa disuruh pakai bahasa isyarat. Gimana caranya? Fokus pada mata. Bapak pegang 2 jari. Ini untung pilpres sudah selesai. Waktu pilpres saya tidak berani pidato ini, saya simpan pidato ini. Kenapa? Ada 2 jari. 2 jari ini Pak, tunjuk mata Bapak gini. Terus matanya anjing. Di situ ada anjingnya. Begini, begini. Terus apa yang Bapak inginkan? Kalau misalnya Bapak ingin anjing ini membunuh kambing, maka Bapak tunjuk kalau kambingnya ada. Kalau kambingnya nggak ada di hutan, tapi Bapak kepengen dia nyari kambing, pakai visual Pak. Ambil gambarnya kambing atau dari handphone kambing begini. Nih sanad mutasil Pak, sanad Ali nih ya. Hanya butuh 1 orang nih ya ke aslinya ilmu anjing. Begini. Kata dia, tunggu Pak sampai kepalanya gerak anjing kepalanya. Nanti dia akan bertanya, gup. Saya tanya, kalau sudah bersuara gup, apa itu maksudnya Pak? Itu bahasa Arabnya fahimtu. Bahasa Indonesianya Pak, paham nih. Gup, saya paham bos. Bos kepengen ya saya menerkam kambing itu. Lihat nih, secara fikih semua madhab sepakat nih, al-madhahib al-arba'ah. Bapak tinggal tepuk paha kanannya anjing sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, anjingnya lari. Nanti dia kejar kambingnya, dia gigit, mati, teriak, gup, gup, gup. Itu artinya beres bos, ya kan? Tugas sudah dilaksanakan, halal apa haram? Tunggu dulu. Bisa halal, bisa haram. Yang menentukan ilmunya anjing. Kalau nanti saya datang ke tempat kambing mati, ternyata kambingnya utuh dari kepala, kaki, perut, buntut, ini utuh, nggak ada anjing itu kepikiran ngambil komisi.
utuh tidak dia sentuh, maka halal. Kenapa? Anjing ini habis ngaji Fathul Qorib babul wakalah, ya, wal wakilu amin. Anjing, kamu saya wakilkan anjing untuk apa? Membunuh kambing. Kambing itu punya saya, jangan kamu apa-apakan kecuali seizin saya. Begitu saya datang, anjingnya duduk, kambingnya utuh. Halal apa haram? Halal. Kenapa? Anjing pinter. Kalau dia makan bagian tertentu, haram. Kenapa? Anjing bodoh. Saya dengar kayak gitu, itu mikir, anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya. Bukan di Darut Tauhid. Kalau Darut Tauhid orangnya baik-baik semua, ya. Santri saya nih, ada santri saya yang suka ngajar di sini nih. Di maulid di Darul Rahman, saya tanya sama anak-anak itu, kamu ngundang orang berapa? 20.000 Gus. Dikasih makan. Iya. Gimana caranya? Gampang. Orangnya kan 20.000. Ini ada nampan besar, cukup untuk 4 orang. Berarti kita butuh 5.000 nampan. Gimana caranya? Kelas kan ada 100 Gus. Setiap kelas taruh 50 nampan. Maka jumlahnya 5.000. Dimakan berempat cukup untuk 20.000 orang. Oh bagus, kata saya. Maulid, jaga santri-santri satu-satu tuh di tiap kelas itu. Selesai acara, dia bagi semuanya. Selesai berdiri, saya panggil santri saya. Nak, kamu sudah selesai bagi nasi? Sudah. Ayo, kamu kalau gitu, kalau sudah tugas selesai, makan di rumah saya. Santri saya enggak mau. Jangan guru, jangan. Biar tamu-tamu makan semuanya. Saya dengar gitu senang betul. Ini namanya santri yang memahami hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tamu itu harus dihormati. Jangan makan sebelum tamu makan. Maka nanti di acara ini, sebelum saya makan, ibu haram makan, Bu. Kenapa? Yang tamu jauh itu saya. Maka kalau beriman, tamunya makan, tuan rumahnya enggak makan. Saya senang betul. Masya Allah, santri saya ngerti hadis. Saya ajak makan nggak mau. Tapi Gus, saya senangnya cuma 5 menit. 5 menit temennya datang. Nanya sama saya, Gus, itu tadi diajak makan nggak mau ya? Nggak mau, kata saya. Dia mau jaga tamu, kata. Enggak. Dia nggak bakalan lah mau diajak makan. Kenapa, kata saya? Sudah kenyang. Bagaimana kenyang, kata saya. Lah, tadi kan sama Gus anak tadi itu disuruh jaga kelas. Di kelas itu ada 50 nampan. 1 nampan cukup untuk 4 orang. Dia jaganya bawa sendok. Ya, dari 1 nampan yang cukup untuk 4 orang diambil 1 sendok. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Karena banyak. Diambil cuman 1. Masalahnya di kelas itu ada 50 nampan. Berarti dia ngambil 50 sendok. Kalau 50 sendok ditaruh di piring sama dengan 3. Ayo, jujuran anjing apa panitia maulid? Jujuran anjing apa panitia maulid? Saya dengar cerita kayak gini nih, kepengen di Indonesia itu kalau ada pejabat masih korupsi, sekolahkan di sekolah anjing. Anjing aja tahu kalau kambing itu punya saya. Masa bupati nggak tahu kalau APBN punya rakyat? Ini yang tepuk tangan yang nggak dapat bansos ini. Paham saya ini ya. Kalau yang dapat bansos biasanya anteng duduknya. Ya. Hebat kan ilmunya anjing? Hebat kan? Nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing. Yang ketiga, tampangnya. Bu, ganteng mana anjing sama kambing? Nggak usah ibu yang jawab, saya. Anak saya nomor 2 itu suka sama binatang. Semua binatang dia suka, termasuk anjing. Mau beli takut karena kakeknya kiai gitu. Tapi sama anjing, sama ikan, sama aku senang semua binatang. Saya masih ingat kejadian udah lama ya, mungkin hampir 15 tahun yang lalu. Anak saya masih kecil waktu itu. Hari Ahad saya pulang ngaji itu,
Dulu rumah saya masih di Senopati, dekat dengan Wapres Pak Sudarmono sama Duta Besar Itali. Depan situ banyak orang bule. Kalau hari Ahad, itu banyak orang bule itu olahraga bawa anjing. Anak saya satu ketiga nyegat saya, "Bi, jangan masuk rumah." "Ngapain?" kata saya. "Ayo jalan-jalan." Jalan-jalan saya nih di tepi jalan Senopati itu. Tahu-tahu anak saya ketemu sama orang bule, orang Amerika. Nggak tahu ngomong apa, tiba-tiba anjingnya dikasih ke saya, Pak. Saya kaget betul ya. Karena semenjak saya jadi kiai, baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya, kadang-kadang sehari bisa 5 kali, tapi dikasih anjing, ya baru kali itu. Saya tanya sama anak saya, "Nak, kenapa anjingnya dikasih kita?" "Bukan dikasih, Bi, pinjem." "Lo untuk apa?" "Kita foto, Bi." Abi ini kebanyakan fotonya sama kiai. Sekali-kali foto sama anjing. Ya udahlah, anjingnya kering. Kalau kering kan enggak apa-apa, Pak. Kering, enggak anjing-anjing, anjing nurut nih, anjing husky, Bu. Yang harganya hampir 1 miliar nih, malamut ini. Gede, gagah. Foto diatur sama dia. Abi di kanan, anjing tengah, dia di kiri. Cekrek, enggak apa-apa. Selesai. Ini ada masalah, Pak. Hari Senin, kan anak saya sekolah. Saya mikir, foto anjing kemarin diapain ya sama anak saya? Saya ambil handphonenya, tahu-tahu diupload ke Facebook. Untung Facebook belum ada TikTok sama Instagram zaman itu. WhatsApp juga belum banyak, masih BlackBerry Messenger yang terkunci itu. Tahu-tahu diupload ke Facebook. Jam 9, anak saya followersnya banyak. Sudah 100, Pak, yang komen. Saya penasaran, orang-orang komentar apa ya? Anak saya namanya Alifa. Komentar pertama saya buka, "Alifa, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng amat." Siapa yang di tengah? Siapa yang di tengah? Anjing. Anjing yang di tengah. Yang kedua saya buka lagi, "Alifa, bawa dong yang tengah ke rumah, pengen peluk." Siapa? Anjing. Singkat cerita, saya buka sampai 50, semuanya nanya anjing. Nggak ada yang nanya Alifa, bapak-bapak pakai peci di kanan sarungan itu sopong, nggak ada. Semenjak itu saya nggak berani ikut kontestasi politik. Saya dulu kepengen nyalon DPR, kepengen nyalon presiden, kepengen nyalon gubernur, tapi pengalaman saya foto sama anjing, 100 yang komentar, jam 9.50 semuanya nanya anjing. 1 komentar lagi nanya anjing, pakai logika KPU, anjing menang 1 putaran. Bener nggak? Bener nggak? Hebat kan anjing, ngalahin kiai 1 putaran. Padahal 15 tahun yang lalu muka saya masih market friendly, Pak. Ya, nggak kayak begini, ini kan udah kena mimbar kemana-mana ini ya. Dulu 15 tahun yang lalu muka saya itu mungkin diantara penceramah Indonesia yang market friendly itu muka saya ya. Tapi ternyata kalah sama anjing. Singkat, nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing, tampangnya cakepan anjing. Pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah kambing? Nah, ini ngajinya. Jangan sampai nanti ibu pulang ditanya sama suaminya, "Ngaji lama amat sampai malam, ngaji apa?" "Anjing." "Oh, bahaya." Ya, bahaya. Terus Faiz ngaji anjing tadi. Bukan itu, Bu. Saya cerita ini supaya pesan saya nih yang terakhir 10 menit itu bisa diterima oleh ibu dengan tenang. Lihat, dari semua aspek itu anjing lebih unggul dari kambing. Tapi pertanyaan mendasar yang pertama, kenapa yang dapat barokah kambing? Maka Ibrahim bin Adam tanya, "Guru, benar guru ya? Kambing lahirnya sedikit, anjing banyak. Kambing mati tiap hari, anjing tidak dimakan. Segala aspek lahiriah, anjing lebih unggul daripada kambing. Pertanyaannya, kenapa yang dapat barokah kambing?" Kata Ibrahim bin Adham, kambing itu kalah segala-galanya. Anjing itu menang segala-galanya. Tetapi yang dapat barokah kambing, karena kambing itu jalan hidupnya benar. Anjing punya segala-galanya, tapi jalan hidupnya salah. Kata guru, kata muridnya,
Jalan hidup apa guru? Perasaan sama aja anjing sama kambing, beda nak. Lihat nih, Bapak perhatiin nih, apa bedanya? Kata Imam Ibrahim bin Adham, sebandot-bandotnya bandot nih, Pak. Ya, sebandot-bandotnya bandot. Sebrengsek-brengseknya kambing. Itu kalau maghrib pulang. Saya udah tanya sama juragan kambing di Tangerang. Pak Haji, bener emang kambing kalau maghrib pulang, jangan sampai saya ceramah salah. Bener Gus, kambing kalau maghrib pulang. Saya tanya, kalau di jalan ketemu cewek cakep nih, kambing juga, itu dieksekusi nggak? Enggak. Kalau sudah maghrib, kambing nggak kawin, dia langsung pulang. Paling diingat aja kandangnya di mana, besok pagi dia datangi. Tapi kalau sudah maghrib, kambing pulang. Paling malam Isya. Saya tanya, ngapain Pak Haji kambing maghrib? Tidur. Isya tidur. Kambing ini tidur pules. Tapi nanti pada waktu yang paling bagus manusia bermunajat kepada Allah pada sepertiga malam terakhir yang dilambangkan wabil ashari hum yastaghfirun, Allah sedang bagi-bagi barokah, Allah sedang turunkan rahmat. Kambing yang tidur bangun, karena dia bangun di waktu yang tepat turunnya rahmat, fatudrikuhal barokatu, maka kambing itu dapat barokah. Anjing sebaliknya. Saya di samping rumah saya itu banyak anjing, Pak. Kalau malam itu nggak tidur anjing itu. Aneh, jalan di jalanan itu ada yang teriak-teriak, ada yang ngibas-ngibaskan apa itu buntutnya, ada yang lari-lari, ada yang patroli, ada yang ngaduk-ngaduk kopi, ada yang banting kartu. Aneh anjing nih. Kalau malam nggak tidur. Tapi nanti saya keluar rumah menjelang subuh, anjing yang jam 1, jam 2, jam 3 melek, kalau mau subuh tidur. Allah bagi rahmat, anjingnya tidur, maka dia kehilangan. Maka Bu, nanti malam nih kalau tidur sama suaminya, perhatikan. Kalau suaminya nanti malam ndak tidur-tidur, ada aja yang dikerjain. Nggak tidur, tapi mau subuh tidur. Adzan subuh nggak bangun, orang bubar jamaah nggak bangun. Tolong Bu, kalau suaminya tidurnya terlentang, tengkurupin Bu, periksa pantatnya, jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam nggak tidur, subuh tidur, namanya semalam ibu tidur dengan orang yang nggak tidur. Kalau subuh tidur, berarti ibu semalaman kelonan sama siapa Bu? Sederhana kan? Sederhana kan? Maka anak-anak tuh bawa ke pesantren. Soal nanti jadi apa, itu bukan urusan kita. Tawakal itu Pak, tawakal itu kan kesetiaan kita kepada perintah Allah. Disuruh belajar, disuruh kerja, disuruh haji, disuruh apa aja, yang penting taat. Nih, itu namanya tawakal. Tawakal itu bukan di akhir, tawakal itu di depan. Oh, saya disuruh sama Allah belajar. Saya disuruh sama Allah bekerja. Jalani itu semua dengan baik, pilih jalan yang diridhoi Allah, nanti barokahnya itu bisa dirasakan masing-masing sesuai dengan kadar niatannya. Nih anak-anak nih, ya kita janji ya. Kamu sekarang umurnya berapa? 16, 18, paling tua 19. Nanti kita ketemu lagi nak ya, 30 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang, saya berharap kamu jadi kiai. Saya datang ke pondokmu sebagai kakek, cucu saya masukkan ngaji sama kamu. Hari ini saya duduk di atas, terlihat lebih mulia daripada kamu. Itu rahasianya cuma satu, karena saya lahir lebih dulu.
Karena saya lebih lahir lebih dulu, saya ngaji lebih dulu, saya belajar lebih dulu, maka saya jadi orang berilmu lebih dulu dari kamu. Tetapi kursi ini nak, tidak pernah Allah ciptakan untuk Muhammad Faiz. Ini kursi diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang berilmu. Kelak kita janji ya, 30 tahun yang akan datang, mungkin saya ketemu sama kamu di Depok. Ngapain? Jadi rektor Universitas Indonesia. Ya, tolong kamu sapa saya, Pak Faiz apa kabar? Masih hidup Pak? Gitu kan ya. Alhamdulillah. Loh, mengapa? Saya Pak, yang dulu Bapak tunjuk-tunjuk di Darut Tauhid itu saya. Alhamdulillah, saya dulu tulus ikhlas, ngajinya fa'ilun marfu, sekarang saya jadi rektor Universitas Indonesia. Ada yang bilang mustahil. Anak-anakku bercita-cita. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, di West Bank, itu tidak pernah tahu ibunya. Kalau kelak anak yang dia lahirkan dengan tangisan air mata tanpa didampingi suami di tanah yang asing, kemudian bayi itu dia bawa pulang ke Mekah ribuan kilometer, itu dia bawa pulang dengan keberanian seorang ibu yang punya visi yang akan datang. Nak, kita di sini tidak akan jadi orang alim, tapi kamu balik ke Mekah, kamu nanti berguru dengan banyak orang. Maka Imam Syafi'i kemudian itu menjadi orang hebat. Tidak banyak orang yang tahu bahwa murid setia Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu dulu waktu bayi, masih kecil, itu dibawa sama ibunya ke masjid-masjid yang ada di Baghdad. Ibunya cuma berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya dapat barokah orang-orang alim di Baghdad ini. Tanpa ibunya pernah tahu bahwa kelak 20 tahun yang akan datang, anak kecil yang dia mintai barokah kepada semua orang alim di Baghdad, itu menjadi orang yang paling alim di antara mereka, yang dulu dimintain barokahnya, hari itu duduk bersimpuh di depan Imam Ahmad bin Hambal yang muda. Karena semua orang tidak pernah tahu apa yang akan Allah sembunyikan buat dia di masa yang akan datang, tapi semua orang tahu. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Semua orang belajar. Man jadda wajada. Semua orang menginsafi. Man saro ala darbi wasol. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pondok pesantren Darut Tauhid ini tetap menjadi manarotan min manarotil ilmi, tetap menjadi makolan min ma'akilil bayan. Mudah-mudahan Bapak Kiai, Ibu Nyai, para zuriyah, semua guru-guru muhibbin pesantren ini, para santri, para wali santri, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kelak bertemu dengan rahmat dan ridha Allah fil firdausil a'la. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.